Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Iswal Burhan, SPD MT, dan perkenalkan, saya Yusrianto dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan kelas PTE 02 dengan NIM 220204 502002. Di sini saya akan mengomentari tentang bagaimana proses tentang perindustrian penambangan emas. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan apa sih itu K3. K3 merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu serangkaian upaya kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta memelihara kesehatan dan keselamatan para kerja di tempat kerja. Ketiga juga meliputi pengendalian risiko dan bahaya di tempat kerja, perlindungan pekerjaan kecelakaan kerja, dan upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja. Adapun tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Aspek yang termasuk dalam bidang ketiga mencakup penerapan standar keselamatan kerja, pelatihan karyawan, pengawas dan pengendalian lingkungan kerja, penggunaan alat pelindung diri, dan penanganan darurat di tempat kerja. Proses pembuatan emas mulai dari tahap penambangan, pengolahan biji emas, pemurnian, dan penjualan akhir sebagai produk emas. Berikut adalah penjelasan rinci tentang setiap tahap dalam proses pembuatan emas. Yang pertama itu adalah penambangan. Penambangan adalah proses ekstraksi biji emas dari tanah atau batuan. Adapun beberapa metode penambangan emas yang berbeda, termasuk penambangan terbatu dalam penambangan bawah tanah. Dalam pengembangan terbuka, biji emas ditemukan di permukaan tanah atau di dekatnya, sehingga tanah digali untuk mencapai biji. Di penambangan bawah tanah, biji emas ditemukan di bawah tanah dan harus diekstraksi melalui terowongan dan ruang bawah tanah. Pengelolaan biji emas. Setelah biji emas ditemukan, ia harus diolah memisahkan emas dan mineral lainnya. Proses pengelolaan biji emas meliputi beberapa tahap seperti menghancurkan, menggiling, mencuci, dan mengumpulkan biji emas. Setelah proses pengelolaan ini selesai, emas akan menjadi konsentrat biji emas. Yang kedua itu ada pemurnian. Pemurnian adalah tahap di mana konsentrat biji emas diperlukan dalam bahan kimia untuk memisahkan emas dari mineral lainnya, seperti bahan kimia, cyanida, borax, dan asam nitrat digunakan untuk memisahkan emas dari biji emasnya. Setelah proses pemurnian selesai, emas akan berada dalam bentuk murni. Yang kedua itu ada tahap penjualan. Setelah emas dimurnikan, ia akan dijual sebagai produk emas. Emas dapat dijual dalam bentuk batangan, koin, ataupun perhiasan. Dan adapun syarat-syarat yang memenuhi syarat ketiga pada setiap tahap pembuatan emas, yaitu yang pertama itu penambang. Pekerja harus menggunakan alat pelindung diri seperti helm, sepatu keselamatan, kacamata perlindungan, dan sarung tangan. Area tambang harus ditandai dengan rambu-rambu K3 untuk memperingati pekerja tentang bahaya. Area penambangan harus dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan, seperti longsor ataupun runtuhnya tanah. Alat berat dan mesin yang digunakan harus diperiksa secara teratur
untuk memastikan keselamatan pekerja. Dan pengelolaan biji emas, pekerja harus menggunakan alat pelindung diri seperti helm, kacamata perlindungan, dan sarung tangan. Alat berat dan mesin yang digunakan harus diperiksa secara teratur untuk memastikan keselamatan pekerja. Produk kimia yang digunakan harus disimpan dan diolah dengan benar untuk mencegah kecelakaan, dan harus adanya pemurnian sehingga pekerja harus menggunakan alat pelindung. Dan berikut adalah beberapa tindakan yang dapat Anda lakukan untuk mencegah persyaratan ketiga atau mencegah kecelakaan dalam bekerja. Yang pertama itu melakukan inspeksi diri dan perawatan mesin dan peralatan untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan tidak berbahaya bagi pekerja. Memastikan bahwa semua pekerja memiliki perlengkapan perlindungan diri yang tepat dan lengkap seperti helm, sepatu keselamatan, kacamata pelindung, sarung tangan, dan masker debu. Melakukan pelatihan yang tepat dan secara berkala tentang K3 bagi semua pekerja, termasuk prosedur keamanan dan prosedur darurat. Menyediakan rambu-rambu K3 dan tanda peringatan di seluruh area tambang dan mengedukasi pekerja tentang arti dan penggunanya. Melakukan evaluasi risiko secara berkala dan menetapkan langkah-langkah pengendalian risiko yang sesuai. Menerapkan prosedur darurat dan penyelamatan yang efektif, termasuk prosedur evakuasi darurat, prosedur pertolongan pertama, dan prosedur melaporkan kecelakaan. Mengadakan program kesehatan dan keselamatan kerja yang komprehensif dan melakukan audit K3 secara teratur untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan K3 yang berlaku. Dengan menerapkan tindakan-tindakan tersebut, Anda atau kita dapat mencegah kecelakaan dan memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja tambang tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.